The Calling ya. Jadi ini adalah rubrik atau adalah talk show di mana kita akan mewawancarai para staf perkantas yang telah sekian lama mengerjakan panggilan untuk melayani Tuhan ya secara penuh waktu, melayani siswa, mahasiswa, alumni gitu ya. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber kita, tamu kita dari jauh ini. Jadi 1 jam lebih dulu dari Jakarta ya. Dari Kalimantan ya. Nanti kalau nanti jadi ibu kota baru, ini kita jadi orang kampung nanti Mas Eko yang akan jadi orang kotanya ya. Ya silakan perkenalkan diri Mas Eko dari staf pelayanan apa dari kota mana? Oke, perkenalkan nama saya Palibunga Reski Eko. Saya dari staf Kalimantan Timur atau lebih tepatnya di Samarinda. Gitu. Ya. Itu aja Mas ya. Kayaknya ya. Jadi ini kita kalau suka bercanda kalau ketemu di camp ya, ini Eko selalu tidak pernah sendirian karena Eko Samarinda ya. Tidak pernah sendirian, selalu berdua. Selalu bilang Samarinda. Ya tentu kita juga sama-sama di saya dan Ivan Okta. Jadi ini kami sejauh ini masih dikontrak menjadi host, mengontrak diri sendiri maksudnya ya. Nah kami akan memandu sepanjang acara The Calling ini. Nanti tetap bintang tamunya adalah Mas Eko aja. Jadi silakan. Mungkin yang pertama Mas Eko bisa menceritakan ya. Sebelum The Calling kan pasti tadi Encounter ya. Jadi ini sebenarnya adalah kembangan dari The Encounter, di mana orang-orang menceritakan kisah lahir barunya. Nah sekarang mungkin Mas Eko bisa ceritakan lebih dulu The Encounter-nya gimana waktu itu. Bagaimana lahir baru dan juga kemudian encounter dengan perkantas juga ya. Yang pertama encounter dengan Tuhan, dengan Yesus, lalu yang kedua encounter dengan perkantas. Bagaimana? Bisa di-sharingkan? Nah, kalau aku tentang hidup baru sih sebenarnya saya jadi orang Kristen ya, dan juga guru sekolah minggu dulu. Tapi bicara tentang keselamatan sih baru mengerti ketika masuk di kampus waktu acara penerimaan mahasiswa baru. Nah, di situ secara pribadi akhirnya menyadari tentang keselamatan yang Tuhan beri, dan di situ mulai bergebu-gebu tuh ngikut-ngikut persekutuan. Walaupun sebenarnya nggak ada ketemu dengan perkantas gitu ya. Dan ketemu perkantasnya itu malah pas sudah mau tugas akhir itu baru kenal. Karena biasanya kalau kita ikut di perkantas itu kan kayaknya orangnya holy banget. Jadi kita susah masuk dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang pikiran ini ketemu dengan dunia perkantas itu beda. Ya, pas sudah semester akhir baru masuk dunia perkantas. Nah, kayak gitu Mas. Orang perkantas itu kayak ada lingkaran putih di atas kepalanya gitu. Jadi ruangannya itu ada ruang suci, ada yang serambi gitu ya. Jadi memang tampaknya memang ya karena memang fokusnya perkantas memang pembinaan rohani ya kan. Jadi dulu kan juga ada game dengan lembaga pelayanan lembaga mahasiswa ya, yang lain yang wah ini yang horizontal, yang perkantas yang vertikal gitu katanya. Ya kita sih berharap kita perkantas itu pengen salib juga artinya horizontal juga. Tapi memang itu tidak mau ya karena kita memang fokusnya di pembinaan kerohanian ya kan. Ya betul. Nah menggebu-gebu itu jadi sebenarnya sudah dari kecil sudah Kristen ya, dari Kristen sampai aktivis gereja. Tapi kemudian baru ketika itu mulai kapan? Di semester berapa itu mulai merasakan lahir baru? Aku mulai dari memang semester 1 sih Mas, waktu ikut retreat acara di kampus. Terus mahasiswa baru gitu ya? Iya betul. Di situ mulai lah bicara tentang Tuhan, mulai skala guru rohani, terus baca dia bawa Alkitab lah ke kampus, lalu bawa Alkitab, walaupun bacanya ya mungkin enggak minimal kita udah dekat dengan Tuhan gitu ya. Nah gitu sih pengalaman itu. Jadi ini kebanyakan kita kayak gitu mungkin ya. Jadi saya juga sama Kristen generasi kedua. Dulu mungkin bapak saya yang dulunya bukan Kristen kemudian jadi Kristen, tapi saya Kristen generasi kedua dari kecil, dari gereja, dan tidak pernah memikirkan hal-hal yang seperti keselamatan itu secara lebih serius gitu ya. Jadi baru setelah ada retreat, kalau saya sih konteksnya waktu itu diajak teman ke perkantas, ngajak cuma nemeni ya, awalnya cuma menemani, ternyata digambarkan, dikasih gambar itu jembatan keselamatan gitu, jembatan. Baru mulai memikirkan dengan sungguh-sungguh, oh iya saya juga nggak bisa biasa-biasa aja jadi orang Kristen gitu. Benar banget. Kalau aja juga bawa kitab tiap hari kalau nggak salah gitu. Oh, hari Minggu. Oh enggak, kalau aku kan memang bahasa Inggris lagi. Dulu kebetulan aku bertobatnya SMA kelas 2 akhir ya. Jadi kelas 3 itu udah kayaknya sudah tenar di kelas, terutama di kelas ya, karena ini Pak Pendeta karena tiap hari bawa Alkitab memang, dan memang suka mau menceritakan kekristenan pada teman-teman di bangku di sebelah gitu ya. Kadang-kadang gurunya juga ikut dengerin gitu karena kita ngerjain LKS gitu kan, kalau udah selesai kita ngobrol soal agama, saya ngejelasin kekristenan, terus gurunya
Pak pembina kita itu kan, pembina pramuka kita ikut-ikut dengerin. Ya, oke itu jadinya memang dikenal jadi Pak Pendeta gitu kan, karena tiap hari bawa kitab dan memang semangat untuk menceritakan kekristenan itu apa ya, menceritakan apa yang salah tentang apa, meluruskan apa yang salah tentang. Bener banget Mas. Nah, bawa firman lah itu ya, kemana-mana bawa membawa firman. Pokoknya ada beda rasanya lah ya. Dulu mikirnya nggak mikirin tentang rohani, tiba-tiba langsung jadi kayak Pak Pendeta banget. Iya. Tapi memang soal apa image perkantas juga sama kayaknya ya. Jadi kita dikenal lembaganya ya itu wah ini orang-orang di apa namanya jadi kayak tertentu gitu, jadi mau gaul sama kita jadi kayak segan gitu. Padahal ya biasa aja ya. Gitu ya. Iya bener Mas. Iya, kita tidak dalam rangka pencitraannya gitu loh. Tapi Itu SMP perkantas tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain, dia kayak anak baik. iya gitu. Ruangan staff tuh ruangan Maha Kudus, kita nggak bisa sentuh. Iya betul. Lalu terimplementasi ya jadi staff ya. Iya, pas udah masuk. Dewo berarti pernah duduk ke mejanya ini Kak Iwan. Iya, itu kan aku semester akhir baru tahu gitu ya. Dia gimana Kak Iwan di semester awal tuh memang nggak kenal. Itu memang beda. Kayaknya orang imam-imam yang Maha Kudus. Jadi kami punya istilah ruangan staf ke belakang itu ruangan Maha Kudus tuh nggak bisa masuk nanti. Terbakar ya nanti. Aduh. Kalau masuk harus ini dulu ya, harus mandi dulu ya. Harus mencairkan. Berarti gimana dirimu terima Kristus berarti kayak gradual gitu ya, atau akhirnya atau tiba-tiba aja besoknya aku pengen mau bikin buku gitu kayak kalau cerita tadi. Ada satu momen setelah itu sih memang aku langsung ditangkap di KTB ya, walaupun bukan dari perkantas tapi kakak KTB itu langsung dari kampus terus aku ikut KTB. Nah dari situ sih memang sangat mendukung suasana di persekutuan juga gitu ya, persekutuan juga dukung terus ngajak-ngajak dan itu menjaga semangatnya. Itu progres sampai aku ingat di semester 3 aku memang semester 1, semester 2 itu kan pergumulannya nyontek ya. Nah semester 3 memang semester 1 berjuang, semester 2 tapi tetap jatuh, semester 2 berjuang jatuh. Akhirnya semester 3 satu yang aku ingat itu pertobatan itu ya memutuskan untuk duduk di depan dosen untuk tidak dimontek. Karena memang merasa progresnya seluruh suasana semangat terus ya, KTB terus persekutuan. Jadi membuat kita kayaknya aku harus holy nih, harus kudus nih, harus berubah. Iya. Penting banget ya komunitas setelah pertobatan itu ya. Betul, sangat betul itu Mas. Ya. Betul. Kemarin jadi dari Kristen KTP ke Kristen KTB gitu ya. Ya betul. Kalau dulu aku punya teman KTB, jadi yang di SMA kan, jadi kita jadi ini menyemangati untuk saat teduh ya. Tiap pagi kita kalau ketemu kan, meskipun beda kelas, kalau kita ketemu nggak istirahat pertama atau kalau pagi, ayo tadi pagi saat teduhnya apa gitu. Jadi karena kita pakai buku saat teduh yang sama. Gitu. Nah itu asik tuh, memang pentingnya komunitas adalah menjaga api itu ya supaya tetap menyala gitu ya. Dan menyemangati untuk kita dalam pergumulan kita gitu ya. Benar banget tuh Mas. Ya. Nah, lalu setelah kan itu akhir ini ya baru kenal perkantas. Setelah itu apa yang dilakukan? Apakah langsung bekerja, lalu ikut pelayanan, atau langsung bahkan menyerahkan diri menjadi staf perkantas? Aku mulai kenal staf perkantas tuh mungkin waktu RK 2010 waktu itu, tapi bukan utusan perkantas, tapi utusan kampus. Jadi aku ikut di RK di Ciwidey dulu ya. Nah di situ aku baru kenal ada namanya Kak Riko ya. Nah itu menyambut kami, terus perlakuannya lu istimewa banget, beda ya maksudnya kalau di sini staf itu Maha Kudus ya. Terus di sini beda gitu ya, datangin terus nemenin pasar, terus bagaimana perlakuan dia. Dan memang waktu itu aku ingat ya bicara tentang pengenalan akan perkantas itu mulai dari situ, tetapi untuk menggumulkan tentang staf itu belum. Nah itu awal-awalnya masuk, tapi Kak Riko udah, aku ingat tuh dia ngasih buku, aku nggak ngerti ya kenapa dia ngasih buku waktu itu. Nah mungkin dia sudah melihat seperti apa gitu ya. Visioner ya. Dia ke si Jaila ya kakak itu ya, dia ngasih buku satu-satu, dia tulis Riko gini-gini, dan memang itu tahun 2010. Nah aku mulai menggumulkan staf itu ketika sudah di tahun 2012. Nah di situ aku mulai menggumulkan, waktu itu 2011 ikut KKRJB juga di Bandung. Nah dari camp-camp ini sih sebenarnya yang akhirnya menggugah diriku ya. Akhirnya waktu itu kayaknya Tuhan, aku mau kasih apa ya tentang keselamatan tuh, aku mau kasih apa gitu dari hidupku ini.
Nah, mulailah di tahun 2011 itu sharing-sharing, berarti di kakak staff seru-seru ya, karena itu kan lagi rame-rame, terus mereka kompak gimana, jadi kepengen lah ngeliat di pergumulan jadi staff seperti apa ya. Nah, kemudian di tahun 2011 itu memang itu lagi masa-masa pergumulan bagaimana penyerahan diri kepada Tuhan, kan semester akhir ya. Waktu itu pergumulan gini, Tuhan apa sih yang bisa saya berikan? Saya bukan orang berada gitu ya, ya cukup gitu. Kalau masalah uang nggak ada. Akhirnya dengar sharing dari kakak staff di Bandung waktu itu, ada namanya perpuluhan waktu. Nah, disitulah saya mengumpulkan, ternyata kenapa perpuluhan waktu, nggak ada yang lebih berharga dari waktu ya. Uang seberapa pun nggak ada yang lebih berharga daripada waktu. Akhirnya mengumpulkan. Nah, bicara mengumpulkan, akhirnya buat apa jadi staff waktu itu. Nah, akhirnya tercetus saya KKN 2010, terus punya beban di orang lokal gitu ya, suku Dayak. Tetapi dalam fasenya itu, saya mengumpulkan untuk kerja ya di wilayah pedalaman itu. Tapi berjalannya waktu di KKRJB, di RK, dibilang bagaimana strategisnya pelayanan mahasiswa. Jadi akhirnya dibukakan. Kamu nggak perlu lagi ke daerah-daerah pedalaman, tinggal kau sambut aja anak-anak yang datang dari pedalaman, layani mereka, mereka kembali, mereka pun bisa jadi berkat di sana. Nah, itu yang secara pribadi akhirnya memikirkan, ya kenapa nggak jadi staff ya? Nah, itu pergumulan-pergumulan di awal ya, di dalam menggumulkan staff. Memang sih mikirnya cuma hanya waktu di ya Kalimantan Timur, bagaimana bisa orang lokal itu, karena memang ya sangat sedih lah ya, mereka punya tanah, mereka punya wilayah, tetapi mereka kesejahteraan hidupnya sangat kurang. Nah, itu beban awal. Nah, itu yang ku alami. Terus ya, dan saya yang ngomong ya, mau jadi staff, sebenarnya sih bukan di-sharingkan, jadi kepedean banget waktu itu saya mau jadi staff, tapi belum ngomong sama Kak Iwan gitu ya, karena kan Kak Iwan jadi staff di sini, belum jadi staff, belum ngomong sama teman-teman KTB. Terus teman-teman KTB juga konfirmasi gitu ya. Terus mengingat-ingat ke belakang, ya akhirnya berani ngomongkan dengan Kak Iwan, Kak, saya ngomongkan jadi staff. Jadi ngerasa diri sendiri yang mengajukan ya. Nah, mungkin melihat juga dari akhirnya BPR waktu itu ya, men-sharingkan, ada konfirmasi gitu ya. Padahal belum ngomong sama mereka tapi ada konfirmasi. Nah, akhirnya di-sharingkan di 2012 itu mulai di-sharingkan, dan tapi masuknya 2013 awal. Nah, karena di awal-awal belum selesai kuliah, jadi di-sharingkan masa-masa belum selesai. Nah, seperti itu, dan akhirnya masuk di Perkantas itu 1 Januari 2013. Nah, itu tapi dalam statusnya belum selesai, dan selesainya sudah tugas akhir, tinggal pendadaran aja ataupun sidang akhir. Nah, seperti itu sih ya pergumulan jadi staff. Nggak ada yang langsung ilham gimana gitu ya, tapi pergumulan diri waktu itu. Ya, sebenarnya rata-rata staff Perkantas itu dijerumuskan dalam tanda kutip oleh kakak-kakaknya gitu. Ini malah menjerumuskan diri sendiri ini. Ini menarik ya. Mengajukan diri, ini luar biasa. Yang lain harus dikuatkan, didoakan. Ya, kemarin Bang Dante juga didoakan setahun dulu ya, tanpa dikasih tahu didoain dulu. Ini ternyata mengajukan diri. Ini luar biasa, spesial. Nah, terus kamu berhak masuk Rumah Kudus itu kan sekarang? Ya, akhirnya ngeliat, ternyata Rumah Kudus begini ya. Jadi ini kayak itu, siapa yang tidak kudus semuanya langsung mengajukan diri. Jadi masuk Pak Eko lah. Masuk langsung ke Rumah Kudus ya. Tapi ini kan Mas Eko ini kan cowok kan ya. Itu ada pengaruh nggak dengan keluarga? Kamu kok mau jadi staff Perkantas apa itu atau gimana gitu? Ada hubungan kayak gitu nggak? Saya diusir, Mas. Saya diusir dan dianggap ceritakan. Iya, dianggap jadi anak lagi gitu ya sama bapak waktu itu, karena bisa. Mereka mikir ngapain kuliah ke umum gitu ya, bagus-bagus, ujung-ujungnya jadi yang rohani-rohani gitu. Lebih baik sejak awal bilang jadi pendeta atau sekolah pendeta gitu ya. Nah, itu sih yang di awal juga ya pergumulannya. Tapi waktu itu tetap melangkah ya, karena mikirnya gini, rasa ini ya, menggebu-gebu ini saya nggak mau hilang gitu ya. Sekali saya nunda, mungkin ini besok nggak ada lagi kesempatan. Nah, seperti itu sih. Memang ya tetap ada pergumulan ya. Waktu itu juga ketakutan tentang bapak gitu ya. Nanti dia shock, terus dia sakit gitu, akhirnya kenapa-napa. Tapi satu jaminan aku bilang, Tuhan, ini hidupku ya. Terus ya kuserahkanlah kekhawatiran keluargaku juga gitu ya di tangan Tuhan. Dan memang masa-masa itu 2 bulan saya tidak komunikasi. Waktu itu langsung ke Bandung, ditarik ke Bandung kan.
untuk ikut orientasi. Nah itu semakin dikonfirmasi. Waktu itu juga dapat gaji, saya kasih orang tua juga waktu itu kayaknya nggak nerima deh. Gitu lah ya. Iya, nah itu sih yang pergumulan di awal memang yang aku alamin ya. Kayak ditolak kita. Nggak tahu ya kenapa staf ini jadi sesuatu yang ditakutkan ya. Nggak, karena kan tidak banyak orang kan mengenal perkantas ya. Betul. Almarhum bapak saya juga, bapakku juga sampai terakhir juga pasti akan sebutnya perlantas. Dia nggak tahu. Jadi dia nggak pernah bisa sebut perkantas dengan benar lagi ya. Cuman dia tahu bahwa itu tempat orang tua. Dan buku juga nggak bisa nyebut perkantas, perlantas, kenapa ya? Sampai sekarang loh, jadi nyebut perkantas nggak bisa. Perlantas, apa? Sama berarti perlantas. Mungkin kayak polantas ya, apa gimana nggak tahu. Iya, harus pelakasan dulu. Menurut saya. Iya. Berapa bersaudara sih Mas Eko ini? Aku dua. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Apalagi anak pertama ya, 2 bersaudara juga. Nah, benar. Waktu itu perjalanan. Yang adikmu cewek lagi ya? Iya, adikku cewek. Iya, berarti emang dirimu benar-benar itu kali kok ya, benar-benar diandelin untuk masa depan mereka. Iya. Beliau orang tuamu itu ya, akhirnya kuliahin kayak gitu. Berarti jurusanmu apa ya? Kesehatan masyarakat kemarin Mas. Kesehatan masyarakat ya. Siapa tahu bisa ke kampus ya, ke perusahaan multinasional ya kan, urusan K3-nya bayarannya dolar. Ini masih sangat tinggi. Kemenkes ya bisa semuanya. Kan. Ini kesehatan rohani berarti ini maksudnya ya? Ya, kan dulu kan penyuluhan kesehatan tentang fisik sama jiwa. Nah sekarang lebih rohani semuanya. Jadi mau orientasi itu setelah kamu 2013, orientasi di tahun itu juga Mas? Iya, orientasi lokal ya, sama Bandung. Waktu itu kan dibawain. Itu 2 bulan di Bandung ya. Regio Jabar ya? Itu rintisan Bandung ya kemarin kan? Iya, Regio Bandung ya kemarin. Iya. Nah, itu. Jadi memang waktu sharing itu ngerasa diri sendiri kan kok jadi susah betul ya. Jadi staff ini pergumulannya kok langsung jadi tentang keluarga. Ternyata pas sharing di grup di sesama staff, ternyata sama ya pergumulannya. Dan di situ sangat menolong. Ternyata bukan aku sendiri. Terus gimana? Apakah sekarang masih ada pergumulan itu atau sudah kelar kapan gitu, tahun berapa? Sudah bisa menerima gitu orang tua? Malah akhir-akhir ini orang tua yang sangat mendukung gitu ya di dalam pelayanan di perkantas. Makanya ditanya kapan S2, sekolah lanjut gitu. Karena mereka mungkin melihat begini, aku juga minta sama Tuhan kalau boleh meminta ya, tolonglah keluargaku, ataupun waktu itu memang pergumulan masalah pendanaan ya tentang keluarga. Waktu itu kan adik kuliah, aku lulus kerja, terus adik itu kuliah. Nah kuliahnya itu cukup banyak dana ya, itu kan PNS guru, dan adik butuh banyak dana, dan aku belajar gini, Tuhan keluarga ya, ketika ada janji buatku, aku berharap juga dengan keluarga, ketika boleh meminta keluarga pun Tuhan tolong ya. Nah dalam progres secara logika keluarga kami untuk membiayai kuliah adik itu mungkin ditanya uangnya dari mana gitu ya. Karena cukup banyak dana yang dibutuhkan jurusan dia, tapi akhirnya melihat setelah adik lulus, sebelum aku jadi staf kan memang ya masalah keluarga ya, dari lubang tutup lubang gitu kan, masalah keluarga. Nah dalam masa-masa adik kuliah, kami melihat bagaimana Tuhan pelihara dalam hal pendanaan gitu ya. Pendanaannya Tuhan cukupkan, dan akhirnya ketika adikku selesai kuliahnya, kami melihat kami kok nggak kesusahan, walaupun susah dalam prosesnya, tapi bagaimana kecukupannya itu tepat gitu ya. Utang itu saya pikir kok nggak ada lagi ya, misalnya walaupun masih ada sisa-sisa, tapi kok nggak seperti sebelumnya gitu. Padahal pengeluaran kuliahnya adik lebih besar, sangat besar, berkali-kali lipat dibandingkan aku gitu ya. Nah disitulah aku mulai sharing dengan bapak sama mama, bicara tentang Tuhan baik ya, Tuhan yang cukupkan, walaupun bilang aku pekerjaanku dengan penghasilan aku nggak mungkin bisa support adik gitu ya. Bapak juga sudah pinjam dana di bank dan gajinya mungkin ya nggak ada gitu, tapi kok bisa penuhin adik sampai lulus. Dan itulah kami akan cerita, ini tentang Tuhan ya yang memelihara. Nah dari situlah bapak mama proyek-proyek lihat bagaimana pergumulan kami, terus belajar tentang bergantung sama Tuhan. Mereka pun melihat iya ini tentang Tuhan. Nah dari situlah progres-progresnya yang ada, ya mama bapak tidak lagi mempertanyakan tentang apa yang aku kerjakan, malah dia semakin melihat teman-teman perkantas, doronglah adikmu itu ikut perkantas. Jadi mulai melihat, oh perkantas ini memang beda gitu ya. Nah itu yang yang mereka melihat, dan tanpa harus membuktikan pekerjaanku ini gitu. Waktu itu memang sangat tidak bisa membela diri di depan orang tua tentang pekerjaan, apalagi kalau dibanding-bandingkan keluarga udah datang,
kok kerjanya di mana gitu ya, terus kenapa nggak ikut PNS ya. Itu sudah perbandingan, tapi bersyukur mama sama bapak sekarang malah menjadi yang di depan gitu ya. Dia kerjanya di sini, dia sudah sangat jelas, dan ya itu pilihannya, dan malah mendukung untuk sekolah lanjut ya, kapan sekolah lanjut. Nah itu ya yang bisa aku ceritain tentang respon orang tua. Tapi memang itu progresnya sangat cukup lama ya, dari 2013 mungkin adik lulus 2019 ya, 18-19, disitulah progres dilihat gitu ya. Cukup lama ya, tapi saya melihat memang bukan merubah langsung instan ya, atau kita menjelaskan tentang siapa itu perkantas, masa depannya gimana, tapi mereka melihat sendiri tentang bagaimana anaknya mungkin ya, kok beda nih, kok jadi kayak pendeta udah ya. Jadi pemimpin setiap doa sudah di rumah, jadi pemimpin doa makan di keluarga juga gitu. Jadi memang mereka pun tanpa aku minta itu, mereka memposisikan aku udah ini sebagai seseorang yang rohaniawan lah gitu ya. Jadi kadang-kadang ngerasa, aduh bapak kan pemimpin rumah tangga gitu ya. Nah seperti itu sih. Itu udah kelihatan kok, apa lingkaran putihnya di atas kepalanya udah kelihatan kok dari situ. Jangan mas, masih di dunia ini. Nah itu ya. Kalau adikmu sendiri gimana loh? Setelah selesai sekolahnya, adikmu sendiri gimana terkait dengan sekarang apa yang dia kerjakan? Terus apakah dia juga benar ada bergabung dalam pemerintahan atau gimana dia? Nah memang waktu itu adik ya terlibat ya, sangat-sangat ikut juga waktu di Palu ya, tapi mungkin karena kampusnya belum dijangkau, jadi kakak KTB-nya, kakak MPA-nya itu kan datangnya jarang-jarang, akhirnya ya nggak terjangkau, dia ikut PMK aja, PMK-nya nggak ikut sama perkantas gitu ya. Nah seperti itu. Tapi dalam progresnya sekarang ya mereka juga, adik itu mengakui tentang kerjaku, terus teman-teman gitu ya, teman-teman terus tahu tentang KTB. Dulu karena mikirnya kita kerjanya cuma KTB, ngapain sih KTB ngurusin orang terus. Sekarang kalau udah ngomong aku lagi KTB, mereka udah tahu gitu ya, mereka udah mengerti, dan mereka akhirnya paham, oh ini kerja gitu ya. Jadi misalnya hari Senin kan kita libur, kok nggak kerja hari ini kan libur, oh iya ya libur. Kalau sudah hari Selasa selanjutnya sampai malam pun ya mereka mulai paham gitu ya, walaupun sering tanya kok malam banget pulangnya, kayak gitu juga sih. Kalau di pelayanan di Samarinda seperti apa, bisa digambarkan nggak? Kan ini tempatnya mungkin luas gitu dan segala macam, ada tantangan apa? Kalau kami kan di sini mas, memang pergumulannya kan karena stafnya dikit ya, kan kami ada 3-4 staf, terus satunya itu karyawan lagi studi. Nah kami ada 3 staf, 1 staf mahasiswa, terus 1 staf kantor, aku staf ya sebenarnya sih merangkap ya, siswa alumni sama mahasiswa juga gitu ya. Memang pergumulannya satu, kita kekurangan staf, sedangkan ladang itu kampus banyak banget gitu ya. Kampus di Unmul itu ada sekitar 12 PMK, itu baru di Unmul gitu ya. Dan kita perkantas baru cuma menjangkau mungkin yang kita bisa bagikan tentang KTB baru beberapa kampus saja, belum lagi kampus di luar, terus di Balikpapan. Memang akhirnya memang KTB itu sebenarnya kekurangan lah ya, kekurangan juga pemimpin. Nah di dalam pendampingan jelas ya, kita kadang-kadang rapatnya itu kan rapat malam ya, kita kan staf rapatnya malam, KTB-nya malam. Sebelum pandemi itu ya biasa pulang jam 10, karena biasanya adik-adik maunya KTB jam 7. Nah rumah saya dengan perkantas ini kan ibarat beda, dipisah oleh sungai ya, jadi sekitar 45 menit. Kalau mau pulang dulu itu nggak tahan, jadi biasanya dari pagi ya sampai malam daripada pulang. Jadi memang biasa sampai malam. Ya kalah-kalah orang pekerja tambang ya. Biasanya pulang malam gitu. Ini bukan lagi matahari terbenam juga. Mau timbul lagi baru pulang gitu. Menambah juga Pak Eko. Oh iya, itu sih Pak. Mereka datang buat cara, kita pulang. Di situ rata-rata memang pekerjaannya seperti itu, di pertambangan gitu, perkebunan atau Iya. Kalau di Samarinda memang lebih banyak tambang, tapi juga memang lebih banyak pegawai-pegawai gitu ya. Mengarah ke sana. Tapi lebih banyak memang tambang, daerah-daerah tambang. Itu Mas, Samarinda ya. Nah itu tercapai nggak waktu yang awalnya dibilangin kamu tidak perlu ke pedalaman, kamu cukup ke kampus-kampus saja menyambut yang dari pedalaman. Itu ceritanya gimana? Ada yang satu contoh cerita gitu. Dan akhirnya memang Mas, kan dulu targetnya orang Dayak ya. Nah memang pergumulannya untuk menjangkau teman-teman itu kan biasanya agak susah, karena kan biasanya kalau gabung itu agak susah bergabung. Nah karena memang di sini yang paling banyak itu Raja Batak gitu ya, ribut-ributnya gimana. Nah teman-teman itu kan kalau mereka lembut, jadi kayaknya agak susah gabung. Nah memang menjangkau teman-teman, tapi menjangkau teman-teman itu menyangkutkan dengan PMB. Nah akhirnya bukan lagi masalah suku, tetapi mengutus orang-orang ke sana, jadi apapun sukunya ya. Nah memang akhirnya ada bilang ya adik-adik KTB yang pergi ke daerah-daerah. Nah harapannya mereka memang bangun komunitas di sana. Nah kebanyakan begitu sih ya, mereka membangun komunitas.
Jadi bukan untuk menjangkau langsung ke orang personal, tetapi mereka membangun komunitas di sana. Seperti itu aja sih barunya Mas ya. Di daerah-daerah nah itu ya. Ya, Ivan ada ini nggak? Ada yang mau tambahan silahkan. Tapi ketika menjalani akhirnya ya, ketika dulu kan sudah diberitakan gitu ya dengan apa yang terjadi di dunia mahasiswa pada saat itu ya. Kemudian masa waktu KKN gitu, kemudian mendapatkan semacam inspirasi ya, insight itu untuk melayani sama dalam akademi tersinggung kayak gitu. Nah ketika menjalani kayak sampai sekarang gitu kan dulu sudah sekitar berapa tahun nih, 8 tahun lebih ya, 8 sampai 9 tahun kan, 9 tahun ya, berarti sudah 10 tahun pelayanan gitu ya. Itu gimana perjalanannya, apakah dirimu dan cakra program jalannya, atau sekarang ada dari satu titik mana itu kayaknya sudah mulai burn out nih gitu, atau ada hal lain nggak yang alami gitu ya ketika menjalani panggilan ini selama kurang lebih 9 tahun? Ini jadi kayak tema tentang pergumulan setelah staff ya. Iya. Masa-masa ya aku juga tetap memikirkan gitu ya Mas ya, tentang ketika memang masuk staff, sesuatu yang dibayangkan itu bahwa kita akan memimpin KTB gitu ya, kita akan gabung dengan adik-adik, nggak sampai di situ ternyata. Lebih banyak bikin bagaimana tentang strategi, bagaimana kita lebih lebih dekat dengan adik-adik gitu ya, terus mereka memikirkan bagaimana strategi pelayanan. Dan mungkin di semester di awal-awal itu memang sesuatu yang menyenangkan gitu ya, gabung dengan mereka, apalagi dengan kampus adik-adik, dan juga karena aku orangnya suka gabung ya komunitas-komunitas gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri pertanyaan tentang kekhawatiran sampai kapan dengan bertambahnya usia gitu. Apakah semakin bukan bicara tentang apakah panggilan Tuhan masih di sini atau enggak, apakah aku masih dibutuhkan dengan bertambahnya usia. Nah, seperti itu sih. Dan juga akhirnya tentang kekhawatiran Tuhan, apakah memang selamanya aku akan diperkantas, sehingga memang kekhawatiran ke depannya setelah aku nggak perkantas aku kemana, dan usiaku semakin tua gitu. Dan itu yang aku alamin dengan usia sekarang. Usia saya kan sekarang 33 ya, dan masa-masa itu yang aku sedang menggumulkan tentang apakah sekarang stay di perkantas atau tidak. Nah jika stay di perkantas baru aku menggumulkan untuk studi. Kalau aku bilang aku pikirnya kalau sudah studi berarti aku akan fokus dalam bidang kerohanian gitu ya. Tapi ketika enggak, berarti aku harus fokus kepada bidang apa gitu ya. Bidang apa yang aku harus tekuni. Nah, aku terutama kemarin juga sempat bergumul tentang PNS. Gitu ya. Menggumulkan tentang PNS, karena disitulah ajang-ajang yang aku mungkin di usia aku masih diterima. Karena kalau di daerah di tempat kerja lain mungkin cari pengalaman. Usia saya sudah 30, mungkin pengalamannya apa gitu ya. Nah, mungkin itu cara yang saya pikir mempersiapkan. Sempat saya ingin sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi untuk ngedaftar gitu ya. Nggak sharing dengan BPC, dengan itu ya mungkin sharingnya aku kok jenuh ya dengan di perkantas, mungkin karena kekhawatiran itu sih ya ke depannya gimana. Nah akhirnya menggumulkan, tapi ada suatu sesi ada ketemu dengan Bang Niko ya, dia kuatkan gini, dia kan sharing tentang kondisi dia ya, dia melepaskan segala sesuatunya untuk jadi staff. Dia cuma begini, Eko, aku tinggalkan semua untuk jadi staff. Kenapa kamu kejar apa yang aku tinggalkan gitu ya? Masalah kekhawatiran pula. Kan dia kan sharingnya itu ya. Kami nggak perlu khawatir bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kok aku jadi kebalik gitu ya? Dan mungkin motivasinya gini. Tuhan nggak sanggup untuk pelihara hidup saya kalau di dalam bidang perkantas, mungkin gitu ya. Dan mungkin dengan di bidang lain itu hidup saya lebih terjamin. Tanpa sadar kan secara langsung aku bilang Tuhan ini nggak berkuasa lah gitu ya, bahwa kesejahteraan hidupku di perkantas ini tanda tanya, ketika di luar aku bisa menjamin. Nah itu yang ku alami ya di masa-masa usia 9 tahun. Tapi progresnya akhirnya kembali dilihatkan tentang visi gitu, lihat visi di awal, terus kemudian motivasi sesungguhnya untuk mengejar itu adalah kekhawatiran. Ya tinggal ditegur-tegur aja diingatkan sama teman-teman, terus sharing, dan ya melalui penguatan perkumpulan para staff ya, itu kan momen-momennya sering ketemu tuh para staff tuh. Sharing itu akhirnya dibukain. Nah, seperti itu sih Mas yang ku alamin ya di masa-masa semakin tua jadi staff. Ini sempat ada khawatir ya, sempat untuk berpikir untuk berhenti gitu ya, kemudian sempat juga ada kesalahan kayak gitu ya, tapi akhirnya di dalam perjalanan tetap menjadi staff ini Tuhan kirimkan orang yang menguatkan gitu ya, dan ya bagaimana akhirnya diri juga ketemu Bang Niko misalnya gitu kan, karena secara jarak, secara usia
Ya. namanya secara profesi pada saat itu juga momen apa yang bisa ketemu gitu, tapi memang pun harus bertemukan gitu ya. Jadi emang Betul. apa namanya yang menjadi hal yang apa ya sebut benang merah itu ya gitu sih kalau jadi staff dia maksudnya penguatan yang dibutuhkan itu nanti akan Tuhan dan sediakan gitu ya. Ya, Jadi dia so far berarti kamu tetap stay gitu ya di dalam pelayanan selama ini gitu. Jadi sebenarnya gitu. kalau aku melihatnya ini manusiawi sekali kan, memang kekhawatiran kan. Iya. Kita di balik yang holy itu kan tentu mahasiswa yang dilayani Mas Eko ini kan merasa Mas Eko ini holy ya. Tapi ternyata manusiawi juga. Dan memang itu pergumulan semua merasa mungkin karena jarak usia gitu merasa makin tidak relevan, tidak bisa bahasanya sudah beda gitu lah ya, merasa bahasa beda dan seterusnya. Betul. Ya. Terus saudara kalau studi mau kemana atau? Hah? Saudara kalau studi mau kemana? Nyusul Kak Yohan di Bandung? Belum Mas, mungkin belum. Ngelihat sedang bergumul nih, sedang di titik pergumulan. Persimpangan jalan sedang jalan. Ya, karena kalau sudah S2 kan berarti kan mendalami itu kan, jadi pertanggungjawabannya juga lebih besar kan. Ya, seperti itu. Tapi sih, aku pun akhirnya studi lanjut tapi juga nggak teologi juga loh. Oh iya. Iya, kami berdua ini, aku sama Mas Yusuf studi tapi bukan teologi loh. Jadi kita di jalur akademi yang bukan teologi. Gitu, tapi bisa tetap kok balik ke atas. Gitu maksudnya. Kan ya memang. Ya itulah sedang pergumulan di simpang jalan. Jadi berdoa. Ya. Di simpang 3 makan kita kan. Bisa singgah itu Mas, apalagi simpang 5. Bisa tuh kita jalan Semarang. Kita bisa keliling ya. Iya, itu pernah ke Semarang dulu. Oh, pernah. Pernah ke Semarang dia. Iya. Ya, orientasi staff terus dikirim ke Semarang. Nah, kebetulan juga di situ ketemu Kak Yudit, ketemu Mas Ivan, wah, itu kan semakin ya. Ya ini emang jalan Tuhan itu kok. Ngomong-ngomong, gimana kamu? Mana ini calonmu? Oh, belum ada Mas. Itu mungkin juga pergumulan ya, sempat kemarin ya tentang masa depan, tentang staff dan teman hidup ya. Karena mikirnya wah, staff ini apa yang bisa jadi jaminan gitu ya. Dan bos kita langsung Tuhan loh ya. Kenapa kok kita khawatir kan? Jadi kan harus menentukan ini ya apa. Ya kan itu susah ya kalau bicara ke calon mertua gitu kan ya, kalau misalnya sudah ada pasangan. Ini kerja di mana ini calon mantu ini? Apa itu atas? Tapi dari semua staff cowok yang kita ada obrol, Eko, semuanya memang digituin sih sama calon mertua. Oh, benar-benar. Ya nih nanti next dirimu ketika mau kenalan dengan calon mertua juga ya pasti lah kan ingin memastikan anak ceweknya baik-baik saja. Padahal bos kita tuh langsung dari surga ya. Iya. Betul. Lebih dari Mark Zuckerberg dan Elon Musk loh. Iya loh. Kok diragukan lah kan? Bersegera lah itu. Ya. Wah, pasangan hidup ya. Gimana lagi Yus? Ya kan sebenarnya sudah sampai ke ini ya, rencana-rencana ke depan kan, jadi kita ini tahu sedang berkumpul, jadi memang panggilan Tuhan kita harus senantiasa pergumulan. Jangan-jangan kita menetap itu karena dalam tanda kutip merasa tidak laku di tempat lain. Ya betul juga. Kan? Jadi itu kan salah satu cara mengetes kita sendiri ya, apakah kita benar sedang menjalani panggilan atau memang tidak mau ya karena sudah terlanjur nyaman di sini dan khawatir di tempat lain, atau ya itu juga bagaimana ketika ketemu ya pada mahasiswa alumni gitu ya, apakah nyalanya itu masih sama gitu ya dengan waktu pertama kali muncul gitu ya. Ya ini kita doakan lah ya supaya yang sedang disimpang jalan segera menemukan. Jadi kemarin itu ada konsensus yang sudah tertulis kok. Jadi kalau mau pergi tinggalin nanti. Menyiapkan generasi. Maksudnya waktu dulu tuh aku mau keluar TPS ya, aku sudah ada 3 atau 4 TPS itu ada yang itu. Terus waktu aku keluar jadi staff, ada juga yang jadi staff gitu. Dia memang ada kalanya itu kita tidak memikirkan ketika kita sudah menjadi staff langsung ini sih cari orang-orang yang nanti meneruskan gitu. Ya. Saya baru cermin dari ini ya, cerita dari teman-teman Polo ya, Mas Bina nama itu.
bahkan beliau ini mempersiapkan staf baru itu dari siswa loh, sejak dia itu siswa. Jadi memang diincar gitu ya, mungkin ada karunia tertentu ya, oh ini kayak ke depan cocok nih gitu ya. Nah terus dari siswa itu belum diarahkan, terus mahasiswa di dilanjutkan pelayanannya setelah alumni itu akhirnya ya jadi staf gitu. Dan mereka itu kalau sudah jadi staf, kalau biasanya kalau Solo itu pertimbangannya mesti ya seumur hidup di sana di staf di kehidupan di staf. Jadi kalau kamu staf itu pertama masuk tuh dengan kondisi bahwa aku siap seumur hidup. Nah kalau nanti akhirnya sekian tahun akhir Tuhan panggil, saya kan staf Solo Mas itu kan yang sudah 10 atau berapa belas tahun itu akhirnya Tuhan panggil untuk dia akhirnya melayani di dunia profesi kan seperti pengacara ya. Ya jalan sih bisa itu, dan akhirnya dia tetap bisa bergabung dengan Perkantas tapi bukan di struktur organisasinya Perkantas, dia staff gitu. Namanya sekarang dia gabung di persekutuan alumni lah ya, alumni persekutuan lawyer gitu lah dia namanya. Ya mungkin nanti Mas Eko nanti merintis Perkantas di IKN ya. IKN itu aja. Udah tuh dilihat BPN kemarin tanahnya. Iya kan, nah itu memang sudah didoakan keliling kotanya kan, sudah teman-teman. Tapi memang jauh ya dari Samarinda atau dari rumahmu jauh ya IKN apa? 3 jam Mas. Hah? 3 jam. 3 jam. Oh, beda dari yang lain lah. Ya. Sudah ini ya, sudah terlihat ini ya pembangunannya buka lahan juga ya. Udah ada bendungan kemarin ya, bendungan sumber airnya itu udah dibuat tuh oleh Pak Jokowi itu. Iya. Gitu ya. Oke lah, terima kasih. Iya, Mas. Bingung? Ya, ada ini nggak? Ada lagi ya? Atau Mas Eko mau ada cerita yang tertinggal atau tidak misalnya? Nggak ada sih, lebih banyak memang awal-awal tuh ya. Yang paling takutkan adalah kehilangan kesempatan. Sebenarnya pilihan menjadi staf ini kan pilihan gitu ya. Tuhan kasih bukakan kesempatan, kita mau respon atau enggak. Dan aku terpikir dulu, nanti Tuhan rugi gitu ya. Tuhan rugi ketika aku nggak jadi staf. Tapi semakin dibukakan, Tuhan bisa pakai cara apapun gitu untuk mengikut dalam kegerakan ataupun karya dia gitu ya. Teringat dengan bilang Tuhan bisa pakai batu-batu ini untuk bicara ataupun bersuara gitu ya. Jadi disitulah berpikir aku nggak mau ngilang kesempatan. Katanya Mas Ivan benar gitu. Ketika ada kesempatan, mikirnya gini, ketika ada kesempatan, pikirkanlah untuk all out gitu ya, semuanya. Tapi ketika memang Tuhan akhirnya suruh pergi, ya harus pergi gitu ya. Tapi di awal-awalnya aku sudah pikir ya nggak punya apa-apa ya, kuserahkan sama Tuhan, hidupku untuk Tuhan. Jadi ketika dikasih kesempatan, rasanya sangat takut untuk kehilangan kesempatan itu. Karena mikir akhirnya saya nunda waktu itu, aku nunda untuk tidak jadi staf. Ya mungkin kesempatan aku untuk kenal Tuhan ataupun semakin masuk dalam gerakan yang Tuhan kasih itu mungkin nggak dapat karena sudah keasikan di luar gitu ya. Nah mungkin nggak salah juga, tetapi kesempatan istimewa yang aku pikir ketika ada hal yang menjadi seorang staf kayak gitu sih yang aku alamin ya. Bagaimana semakin kayaknya peka akan pemeliharaan Tuhan, peka akan tujuan hidup ya, bicara tentang apa sih yang harus kita kerjakan, itu sesuatu yang andaikan tidak jadi perkantas, mungkin yang penting jadi orang baik aja gitu ya. Yang penting untuk tidak buat dosa ya, tetapi untuk kegerakan untuk jadi muridnya itu nggak ada mungkin. Itu sih yang aku sangat syukurin ya. Makanya ketika di awal jadi staf juga pikirnya hidup ini buat pelayanan, jadi bukan pekerjaan. Jadi aku pernah cerita dulu pengalaman waktu pertama dikasih gaji, aku langsung bilang enggak, saya hanya pelayanan. Waktu jadi staf menolak gaji gitu ya, karena mikirnya hidup saya ini pelayanan gitu kan. Tapi dalam perjalanan ternyata butuh juga. Ya itu ya, sampai di awal-awal itu sempat nolak ya Kak Yohanes. Ini memang hak gitu ya, tapi karena memang semangatnya di awal-awal masih itu, ya itu enggak, kayaknya Tuhan aku serahkan hidupku loh, masa perlu digaji sih gitu ya. Nah seperti itu yang aku alami kemarin tuh. Ya, kurang pas. Hidup bukan pelayanan. Hidup ini bukan pelayanan, tapi hidup ini adalah kesempatan. Ya, itu lagi Mas. Ya untuk melayani Anda masih kesempatan lain itu. Benar. Jadi itu yang aku takutkan untuk kehilangan kesempatan itu. Karena momen aja sekali kita lepas, mungkin besoknya kita udah semangatnya ataupun terhilang. Itu yang menjadi yang menggerakkanku tuh berani ya untuk jadi staf waktu itu. Oke. Ada ini nggak pesan untuk teman-teman mahasiswa atau alumni yang sedang bergumul untuk menjadi staf Perkantas?
Nah, terkadang kita bisa masalah ekonomi, tetapi ingatlah, kalau menurut aku ya, pengalaman aku, bahwa Tuhan tuh peduli bukan hanya sisi spiritual kita, tapi sangat peduli tentang kehidupan kita. Ya, bicara tentang burung-burung di udara saja, Tuhan pelihara, apalagi orang yang melayaninya. Itu tanggung jawab Tuhan. Jadi biasanya kalau pergumulan tentang biasanya kalau jadi staff itu masalah-masalah masa depan, jangan ragukan Tuhan. Ya. Orang bos-bos di luar sana aja peduli tentang masa depan kita. Apalagi ini Tuhan pemilik alam semesta yang memang mau mengajak kita untuk tergerak dalam rencana dia pasti pedulikan. Dan itu sangat saya alami. Sekecil apapun Tuhan pedulikan. Itu sih yang aku sharingkan. Jadi jangan ragu, kalau pergumulannya masalah ekonomi, jangan ragukan Tuhan. Kalau pergumulan yang lain mungkin, ya memang harus pergumulan tentang panggilan, pekerjaan, dan tempat. Tetapi jangan sampai masalah ekonomi itu menjadi penghalang kita untuk menjadi seorang staf ataupun menjadi hamba Tuhan di Perkantas. Nah itu dari aku Kak. Mas. Iya, luar biasa ya, sharing yang keren sekali, ya indah sekali, dan kenapa? Karena sudah dihidupi kan, jadi memang sudah terbukti bagaimana dengan orang tua sudah ada rekonsiliasi dan memang membuktikan sendiri bagaimana kehidupan yang berubah darinya gitu ya, lalu juga bagaimana Tuhan mintai sepanjang, bahkan tadi ya ketika masa-masa seharusnya membutuhkan dana yang lebih besar, tapi ternyata ya dalam betul. Tuhan cukupkan. Memang ketika kita hidup dalam kekhawatiran, ya kita tentu tidak akan bisa melihat hal seperti ini ya, akan selalu merasa tidak selalu merasa goyah gitu ya, mau melangkah kemana akan selalu goyah. Tapi ketika tahu bahwa ini proyeknya Tuhan dalam tanda kutip kan, ya kita ya maju terus gitu kan. Dan kita lagi-lagi kita melihat bukti bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan memelihara ya kehidupan bangsa, dan bagaimana bukan hanya secara material tapi juga secara spiritual itu juga terus Tuhan. Ini holistik banget lah kalau dibilang begitu ya. Jadi penyertaan Tuhan itu menyeluruh gitu. Iya, betul. Gimana Ivan? Apakah sudah cukup puas dengan pertemuan kita pada hari ini? Ngomong ada ini loh. Ini dari masa depan ya, dari masa depan. Siapa yang dari masa depan ya? Dia udah di sana udah jam ini, udah 1 jam dari. Jam 3.16 di sini. Ya, tapi kita sebenarnya dari masa lalu. Iya. Out of the box ya. Masa depan. Iya, out of the box. Ya maksudnya ini sih, maksudnya menambah kekayaan cerita dari staff. Ada cerita sendiri bahwa ya misalnya dia berkumpul jadi staff gitu, kemudian sampai dia diberi salary pun juga ditolak gitu ya, karena memang hatinya tim layanan karena ternyata di awal masa ya jadi gitu ya, tadi aja di awal maksudnya ini kan nambah kekayaan cerita gitu bahwa dengan kehidupan orang staff itu bisa sebetulnya lah begitu. Jadi memang itu menggelora. Jadi kalau itu mungkin khas kita ya. Jadi hati yang melayani mungkin ya. Jadi karena saya sendiri ketika mendapatkan undangan bicara di persekutuan siswa gitu ya, dia udah kasih tahu nih pengurusnya, Kak, tapi kami nggak ada persembahan kasihnya. Wah, justru saya semangat berangkat. Nah, tapi juga kadang-kadang tadi hidup itu kesempatan gitu sebenarnya. Jadi ketika di sebuah kampus yang agak bergengsi, saya justru malah menolak persembahan kasih. Setelah itu saya tidak undang lagi. Saya nggak tahu apakah mereka sungkan untuk undang lagi atau apa ya. Jadi memang kadang-kadang harus beringat juga ya. Menolak apa yang sebenarnya kita bisa salurkan ke tempat lain gitu kan. Ya. Betul. Memang saya juga pernah mengalami juga itu, cara memberi itu kadang juga memperlakukan kitanya jadi berpikir pelayanan seperti apa ya. Misalnya memberikan persembahan kasih itu dengan cara salam tempel, atau nggak sih? Dia yang ambil terus salam mas ini masih ya dari kita. Masa kita nggak mau terima kan jatuh dong ya kan, mungkin udah lepas jadi gitu loh. Ada udah dari tangan kita, masa ya enggak gitu kan, juga gimana gitu kan, harusnya justru ya udah persembahan kasih di amplop yang sudah kasih baik gitu ya, belum terlibat, kemudian dengan secara sopan ini betul gitu ya gitu sih. Jadi memang banyak hal yang akhirnya kita jadi ngerti, maksudnya di tengah ketulusan kita melayani itu akhirnya kadang-kadang tantangannya di situ ya. Kalau gimana terima juga kayak gimana gitu ya.
Ya gitu ya. Hanya orang staff nanti yang ngerasain Mas nanti itu. Kalau cita-cita ini kan hanya staff aja yang bisa ngerasain itu rasanya nanti. Iya betul. Benar gitu kan. Kadang-kadang kita jadi staff itu pas sambutannya terlalu meriah pun kita juga sungkan gitu ya. Karena ini kan di kampus yang cukup kaya lah gitu ya, terkenal gitu ya, terkenal kaya itu kita nanti jemput ya pakai mobil terus sampai di ruang pertemuannya itu di Delta nggak? Iya bener. Iya bukan hotel ya pasti ya. Bahkan itu tuh namanya kayak resort deh gitu. Jadi di situ terus berbagai minuman gitu di destinasi gitu maksudnya ini perayaan atau apa ya Mbak ini ya masa ya segitu gitu. Pakai banyak staff itu memang luar biasa banget. Jadi serba salah. Diperlakukan gimana gitu ya. Ya jadi naik turun suka dukanya banyak ya jadi staf perkantas, tapi melalui itu semua Tuhan pasti memelihara fisik, spiritual, mental semuanya lah ya. Lalu juga jangan tadi ya pesannya dari Mas Eko, jangan ragu-ragu kalau sekedar soal finansial itu Tuhan pasti pelihara lah ya. Jadi jangan khawatir. Yang perlu dipergunakan adalah bagaimana ini jangan-jangan ini hanya the only chance ya, kesempatan satunya ya. Ditangkap nanti bisa lewat. Nah itu bukan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Eko yang sudah mau kita ajak ngobrol di siang hari ini. Makasih. Luar biasa, jadi ini out of the box memang ya. Jadi yang lain sekali lagi ya, saya ulas sedikit. Yang lain dijerumuskan dalam tanda kutip, didoakan oleh BPC dan staf yang ada, tapi ini mengajukan diri jadi staf. Yang lain dan ini baru mungkin menolak gaji ya staff yang di awal ya. Iya di awal maksudnya. Tapi memang artinya itu kan menunjukkan nyala semangatnya dan yang besar untuk melayani Tuhan. Ya semoga pelayanan di Samarinda dan sekitarnya ya itu makin maju dengan Mas Eko, dan juga kalau sekarang pun sedang persimpangan segera menemukan belok ke arah mana ya, kanan atau kiri ya. Nah itu lalu juga tentunya segala pergumulan yang lain juga Tuhan jawab ya. Oke, thank you. Nanti kita akan ketemu lagi dengan banyak narasumber yang lain yang tentu dengan ceritanya yang unik-unik. Tapi untuk saat ini kita sudahi dulu, kita berpisah. Sampai ketemu di The Calling berikutnya.